Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Yesus Kristus Putramu selalu menyatakan karya-karya baik di dalam kehidupan kami. Melalui karya-karya baik itu, kami boleh membangun iman, harapan, dan kasih kami kepadamu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Yesus Kristus kepada kami sebagai Sang Juru Selamat dunia. Tumbuhkanlah iman di dalam diri kami, pengharapan yang kuat dan cinta yang berkobar kepadamu, kepada sesama, dan kepada alam semesta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebelum saya membaca Injil, saya kembali jelaskan bahwa doa pembuka yang baru saja kita lakukan itu merupakan satu rangkaian dari renungan harian ini, yang di awal, di opening sudah dibuka dengan tanda salib yang saya nyanyikan dalam bahasa Latin, yang nadanya seperti ini. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bisa dicek di awal. Jadi itulah awal dari rangkaian renungan harian ini, dan nanti ditutup dengan berkat pada bagian penutup. Itulah sebabnya setiap doa pembuka yang saya persembahkan pada renungan harian ini tidak saya buka dan tutup dengan tanda salib lagi, karena tanda salib itu sudah include, ya, termasuk pada pembuka dan nanti pada penutup seluruh renungan harian ini. Maka ikuti renungan harian ini dari awal sampai akhir, dan disitulah seluruh rangkaian doa dan renungan dapat kita ikuti secara utuh. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih terus diajukan di kolom komentar. Mengapa Romo tidak membuka dan menutup doa dengan tanda salib? Karena ini bagian dari seluruh renungan harian yang sudah diawali dengan tanda salib di depan, dan kemudian ditutup dengan berkat tanda salib juga di bagian akhir. Terima kasih, semoga menjadi jelas untuk panjenengan. Mari sekarang kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah." Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan.
Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, Injil pada hari ini membawa kita berjumpa dengan Yesus yang mewahyukan dirinya bahwa Ia adalah Putra Allah. Untuk menunjukkan persatuannya sebagai Putra dengan Bapa yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan baik melalui dirinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pewahyuan ini justru membuat Yesus dituduh menghujat Allah. Yesus menyatakan dirinya sebagai Putra Allah, dan Yesus mengatakan itu dalam kesadaran berdasarkan kitab Taurat yang telah mewahyukan bahwa engkaulah anak Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang terjadi pada Yesus sejak awal mula adalah penolakan dan penerimaan. Dua kutub ini terus berlangsung seperti yang kita baca di dalam Injil pada hari ini. Di satu pihak orang-orang menolak bahkan mau melempari Yesus dengan batu. Di lain pihak dikatakan dalam Injil pada hari ini banyak orang percaya kepadanya. Dan itu menjadi bingkai dari perikop yang kita baca pada hari ini. Dibuka dengan kalimat bahwa orang-orang mau melempari Yesus dengan batu dan ditutup dengan kalimat banyak orang yang percaya kepadanya. Kalau sampai hari ini kehidupan Yesus selalu mendatangkan kontroversi, itu sudah biasa. Sejak awal mula kedatangannya di dunia 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah membawa kontroversi. Mereka yang menolak dan mereka yang percaya kepadanya. Dan sumber dari penolakan itu adalah pernyataan dirinya sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi, sebagai anak Allah, kesatuannya sebagai Putra dengan Allah sebagai Bapa. Oleh karena itu, mari kita yang belajar untuk menerima dan percaya kepada Kristus, belajar pula untuk memahami kenyataan bahwa selalu ada penolakan-penolakan terhadap pribadi Yesus. Oleh karena itu kita nggak perlu baper, marah, tersinggung, emosi, lalu berusaha untuk berapologetik, ya,
menjelaskan karena sedetail serinci apapun penjelasan yang kita berikan, kalau Allah tidak memberikan rahmat iman sebagai anugerah, juga iman itu tidak akan bertumbuh, apalagi berkembang dan berbuah. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita tetap mengutamakan sikap yang penuh kasih, damai, sejahtera, seperti yang diteladankan oleh Kristus sendiri kepada kita. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, kesetiaan, kerendahan hati, rasa syukur dan daya tahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Juru Selamat semua orang. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.